Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa, kita lanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Pada sore hari ini telah sampai pada bab menutup auratnya orang Islam. Yang dimaksud dengan aurat itu bukan aurat secara fisik, tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak pantas kelihatan. Ya, sesuatu yang tidak pantas kelihatan itu seyogyanya ditutupi. Wan nahyi, dan larangan an isaatiha, menyebarluaskan auratnya orang Islam li ghairi daruratin, bila tidak ada darurat. Jadi kalau ada darurat, terkadang aurat seseorang perlu kita sebarluaskan agar orang lain tidak kena dampak buruknya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, innal ladzina, sungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang mencintai, antasyi'a, menyebar apa, al-fahisatu, keburukan, menyebar fil ladzina, pada orang-orang, amanu, yang beriman, lahum, baginya, adzabun, siksa, alimun, yang pedih, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi dalam Al-Quran ini Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya keburukan di kalangan orang-orang yang beriman, maka orang itu telah Allah sediakan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Mafhum mukhalafahnya berarti ketika ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada saudara kita sesama muslim, sebisa mungkin kita tutupi. Di aib itu seyogyanya kita tutupi. Karena antara orang Islam dengan orang Islam lainnya itu digambarkan seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh berarti seandainya ada aurat yang terbuka harus segera ditutupi. Jika tidak, semuanya akan merasakan dampak buruknya atau akan menjadi malu semua. Nah, hal seperti ini akhir-akhir ini tidak diperhatikan. Terlebih ketika memasuki saat-saat pilkada, ya, pilpres. Terkadang seseorang dengan bangga menyebarluaskan aib lawan politiknya. Nah, ini jelas tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Silahkan Anda menyampaikan kebaikan-kebaikan Anda, tapi tidak usah kemudian menyebutkan keburukan orang lain. Jangan malah supaya dia tampak baik, kemudian dia menyebarluaskan keburukan orang lain. Padahal dengan menyebarluaskan keburukan orang lain sudah langsung kelihatan buruknya. Ya, bukan kok dia tambah baik, justru malah kelihatan buruknya. Maka orang seperti itu, jika dia tidak bertobat, maka Allah mengancam dengan siksa yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, la yasturu, tidaklah menutupi, sapa abdun, seorang hamba, abdan, pada hamba yang lain, fit dunya, di dunia, illa satarahullahu, kecuali Allah akan menutupinya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seorang hamba yang mau menutupi aib saudaranya,
yang mau menutupi aib sesama hamba Allah, dan itu dilakukan di dunia, maka aib si hamba tadi, aja aibnya orang yang menutupi itu, nanti oleh Allah juga akan ditutupi di hari kiamat. Artinya begini ya, namanya manusia, siapapun orangnya, itu pasti punya keburukan, pasti punya aib. Ya, sebaik-baiknya orang walaupun sedikit ada keburukannya, seburuk-buruknya orang walaupun sedikit juga ada kebaikannya. Tidak ada orang itu baik semua, juga tidak ada orang itu buruk semua. Setiap orang pasti punya kebaikan dan keburukan. Maka setiap kita sesungguhnya juga pasti punya aib, punya perilaku, punya sifat yang seandainya itu dilihat oleh orang lain kita tidak menyukainya, kita akan malu. Nah, sebagaimana kita malu kalau keburukan kita dilihat oleh orang lain, maka sesungguhnya orang lain juga akan malu kalau keburukannya kita sebar luaskan. Maka ketika kita melihat aib saudara kita, hendaklah ditutupi. Artinya ditutupi itu tidak disebarluaskan. Kemudian kalau toh ingin menasehatinya, nasihatilah secara pribadi. Ya, jangan disebutkan namanya di depan umum. Kalau di depan umum kita harus sifatnya ya umum. Nah, tetapi kalau ingin efektif, jika kita menasihati seorang secara pribadi, ya nasihati secara pribadi. Karena jika menasihati seorang kemudian disampaikan di depan umum, nanti bukannya nasihatnya diterima, tapi malah dipahami dia sedang menyebarluaskan keburukan orang lain, sedang mempermalukan orang lain. Jadi kita harus bijak. Nah, seorang yang suka menutupi keburukan orang lain, maka imbalannya keburukan kita nanti oleh Allah di hari kiamat juga akan ditutupi. Karena setiap kita ini ada rekamannya. Ya, ada catatannya, ada rekamannya, yang itu nanti Pak di yaumil hisab itu akan dipertontonkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Jika kalau dalam rekaman kita itu ada adegan yang tidak pantas, kita pasti malu, dan malunya dilihat oleh orang banyak. Nah, tapi kalau kita di dunia suka menutupi aib saudara kita, maka bisa jadi rekaman yang tidak baik dalam diri kita oleh Allah nanti akan diedit lah ya, atau dipotong, ditutupi, tidak ditampilkan, tidak ditayangkan, karena sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu, dan hadis yang kedua juga masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, kullu ummati, semua umatku, mu'afan, diampuni, dimaafkan, ilal mujahirina, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Jadi Rasulullah mengingatkan kita semua umatku pasti punya dosa, dan dosa-dosanya itu pasti dimaafkan oleh Allah. Ada potensi dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang ketika melakukan dosa itu dia melakukannya dengan terang-terangan, bahkan dia bangga melakukan kesalahan, bangga melakukan perbuatan dosa. Orang yang seperti ini, itu bangganya dia berbuat dosa itu menjadikan dosanya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Seperti yang hari ini di media sosial sedang rame, ya, ada seorang selebgram, dia ngakunya sih muslimah, tapi pakaiannya tidak pernah mencerminkan sebagai seorang muslimah. Dia makan daging babi sambil baca basmalah. Loh, itu kan pelecehan itu. Ya, pelecehan. Jadi dia bangga sebagai orang muslimah makan daging babi sambil baca basmalah. Nah, ini sedang dilaporkan ke polisi itu. Ya, itu contoh orang yang mujahirin. Jadi dosanya dia makan daging babi dengan membaca basmalah itu lebih besar daripada dosanya dia makan daging babi saja. Karena ketika dia melakukannya dengan terang-terangan, apalagi ada unsur pelecehan terhadap agama, itu berarti sudah bisa membatalkan agamanya itu. Ya. Maka harus dihindari. Ya.
Nah, di sini dicontohkan, wa inna minal mujaharati, sesungguhnya sebagian dari mujaharoh atau terang-terangan, ayya'mala berbuat sapa rajulu seorang bilaili di waktu malam, amalan satu perbuatan yang tidak baik. Ada orang di malam hari berbuat dosa. Summa yusbihu, kemudian ketika dia memasuki waktu pagi, waqad satarahullah alaihi, sungguh Allah telah menutupinya. Artinya sejak dia berbuat dosa di malam hari sampai pagi hari itu tidak ada orang lain yang tahu. Kalau tidak ada orang yang tahu berarti dia sedang ditutupi oleh Allah. Tapi sayangnya fayakula kemudian dia berkata, ya fulan, hei fulan, amilta, aku telah berbuat al-barihata tadi malam, kada demikian, wa kada dan demikian. Jadi ada orang pada malam hari berbuat dosa, ketika berbuat dosa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, berarti keburukannya sedang ditutupi oleh Allah. Tapi pagi harinya orang itu justru malah dengan bangga menceritakan keburukan yang dilakukan pada malam hari. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Misalnya malam hari itu dia mabuk, ya. Ketika mabuk yang tahu hanya Allah. Tetangganya juga nggak tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Berarti itu keburukannya ditutupi oleh Allah. Tapi pagi harinya si pemabuk ini malah cerita sama teman-temannya. Dengan bangga dia bercerita bahwa tadi malam dia telah minum sekian botol misalnya. Nah, maka orang yang seperti ini itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Wa qad bata, dan sungguh dia telah memasuki di malam hari, yasturuhu, telah menutupinya sapa rabbuhu, Tuhannya. Di malam hari dosanya sudah Allah tutupi. Artinya ketika dia tidak mabuk, tidak ada yang tahu, tidak ditangkap polisi, tidak digerebek, dia aman sampai pagi hari, berarti ditutupi oleh Allah. Tapi wa yusbihu, di waktu pagi, yaksifu, dia membuka sitrallahi, tutupnya Allah anhu darinya. Ya, di pagi hari dia malah bercerita. Maka perlu kami ingatkan, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Dulu kita waktu masih muda pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang buruk. Maka jangan sampai kemudian keburukan kita, dosa-dosa kita di waktu masa lalu, di waktu masa muda, jangan kemudian sekarang diceritakan. Baik diceritakan kepada anaknya maupun kepada cucunya. Itu tidak boleh. Ya. Kadang suka ada orang itu bernostalgia ketika ketemu teman sejajaran gitu, dia cerita kenakalannya di waktu masih muda. Terus dia tidak sadar ketika cerita itu didengar oleh cucunya, didengar oleh anaknya. Nanti apa akibatnya? Oh, kalau bapak dulu juga begitu, saya pantas dong sekarang begini. Nah, saya kan cuma menirukan apa yang dilakukan oleh bapak saya, oleh kakek saya. Itu tidak boleh makanya. Ya, jadi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, yang orang lain tidak tahu, ya sudah cukup Allah saja yang tahu, kita mohon ampun kepada Allah, tapi jangan kemudian diceritakan. Itu tidak baik, gitu ya. Karena sesuatu yang sudah Allah tutupi kok kita buka, itu menjadikan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dosa yang ditutupi oleh Allah itu berarti ada potensi dimaafkan, tapi sudah ditutupi oleh Allah kok malah dibuka sendiri, diceritakan sendiri, dengan bangga dia menceritakan kenakalannya waktu remaja, itu malah menjadikan dosanya tidak diampuni. Wa anhum, dan hadis yang ketiga juga masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza zanat, jika melakukan perbuatan zina sapal amatu, budak wanita, fatabayyana zinaha, kemudian terbukti zinanya, fal yajlidha, maka deralah dia, jilidlah dia atau cambuklah dia, al-hadda, untuk menegakkan hukum had. Di Rasulullah bersabda, jika ada budak wanita yang berbuat zina dan terbukti, artinya itu ada saksi, ada bukti bahwa dia telah benar-benar berbuat zina, maka yang harus kalian lakukan adalah menghukumnya, yaitu dengan mencambuknya sebanyak, kalau dia budak itu separuhnya orang merdeka. Jadi kalau orang merdeka itu dicambuk 100 kali, kalau dia budak
cukup 50 kali. Wala yusarib 'alaiha, dan jangan kalian mencelanya. Kalau dia sudah dicambuk, sudah dihukum, jangan dicela, jangan diolok-olok. Kenapa? Bisa jadi dosanya zina itu sudah diampuni karena dia sudah menjalani hukumannya. Jangan kemudian diolok-olok, apalagi disumpah-sumpahin yang tidak baik, itu tidak boleh. Ya. Summa in zanat, kemudian jika dia berzina asaniyata yang kedua, fal yajlidha, maka jilidlah dia al-hatta, untuk menegakkan hukuman. Kalau dia zina lagi yang kedua, ya tetap dicambuk sebanyak 50 kali, tapi pesannya Rasulullah tetap sama, wala yusarrib 'alaiha, janganlah kalian mencelanya, mengolok-oloknya, apalagi menyumpah-nyumpahinya, tidak boleh. Cukup dihukum saja, tidak usah dicela-cela. Summa in zanat, kemudian jika dia berzina asalisata yang ketiga, falyabiha, kemudian juallah. Kalau sudah pernah berbuat zina 2 kali, sudah dihukum 2 kali, dia nggak kapok, dia masih zina yang ketiga, kata Rasulullah apa? Suruh jual dengan harga yang murah, walau bihablin, walaupun ditukar dengan tali, seutas tali, min sa'arin, dari rambut. Ya. Artinya itu menggambarkan betapa murahnya dia. Ya. Jadi kalau sudah pernah zina 2 kali dan sudah pernah dihukum 2 kali, tetapi dia tetap juga berbuat zina, berarti zina yang ketiga, maka jual saja dengan harga yang murah. Tapi tetap kata Rasulullah tidak boleh dicela. Nah, tetap tidak boleh dicela. Wa anhu, dan hadis yang keempat masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah berkata, utia, didatangkan sapa nabiyu nabi, birojulin, dengan seorang laki-laki, qad sariba, yang telah minum minuman keras. Di zaman Rasulullah itu kalau ada orang melakukan pelanggaran, ditangkap terus dihadapkan ke Rasulullah untuk diadili. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, itribuhu, pukullah dia. Isi pemabuk tadi, kata Rasul, pukullah dia. Qala Abu Hurairah berkata, faminna, maka di antara kita abdoribu, ada orang yang mukul biyadihi, dengan tangannya. Ya. Kemudian wadoribu bina'lihi, ada juga yang memukul dengan sandalnya, wadoribu bisaubihi, dan ada juga yang memukul dengan pakaiannya. Nah, nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sekarang sudah mendekati waktu maghrib, kita doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.